Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang sudah memiliki uang 100 juta lebih atau 100 juta ya kurang-kurang sedikit, tapi bingung mau memilih Honda Jazz atau Toyota Yaris Blackpau atau Suzuki Swift. Nah, kali hari ini saya akan membahas 3 mobil tersebut, tidak terlalu panjang. Ini mungkin bisa dijadikan teman-teman semua sebagai bahan pertimbangan ingin mengambil mobil apa sebagai mobil utama mungkin, atau mobil untuk Sabtu Minggu, atau mobil dijadikan sebagai mobil pertama juga bisa gitu teman-teman semua. Nah, saya memiliki sebuah video dari Dokter Mobil Indonesia yang mungkin akan menjadi pertimbangan kita semua sebelum kita membahas mobil ini. Oke teman-teman semua, kita langsung saja melihat seperti apa sih mobil ini. Nih, kita lihat. Kasih dana 100 juta mendingan Toyota Yaris Blackpau atau Jazz G8 atau Suzuki Swift untuk 3 mobil pertama. Kalau interior paling bagus Jazz interior. Kalau Yaris itu interiornya jelek, Yaris. Jelek banget interiornya. Suzuki Swift paling irit dan paling kenceng engine-nya ketimbang tiga ini ya. Yaris Blackpau paling geter engine-nya karena dia idle di 700 sampai 900. Jazz paling mahal spare part-nya tetapi paling kinclong dalamnya. Lu boleh pilih sendiri. Tiga-tiganya gua mau beli. Maksudnya kalau lu tanya gua tiga-tiganya gua akan beli, tetapi Suzuki Swift yang manual akan jauh lebih irit dan lebih kenceng tapi jauh lebih ceper. Kalau si Yaris Blackpau itu ceper, mesinnya juga oke, ya kan, nggak rewel, spare partnya murah, tapi interiornya jelek banget, sumpah. Nah kalau Jazz interiornya paling bagus, mesin 1500, paling gede juga, paling kenceng juga, dan spare partnya paling mahal juga. Nah, dari 3 video itu teman-teman semua, kalau kita melihat ya dari mobil Honda Jazz G8, kemudian Suzuki Swift, dan Toyota Yaris Blackpau, kira-kira menurut teman-teman yang sudah dalam hati ini ingin mobil apa? Nah, untuk yang tadi dibahas adalah mobil Toyota Jazz itu, Honda Jazz G8 itu minusnya itu spare partnya mahal, tapi sisanya oke teman-teman semua, dari mesin, kemudian interior bagus, interior memang sangat bagus sekali, kemudian eksteriornya, bukan cuma interior, eksteriornya juga menurut saya Honda Jazz dari generasi 1 sampai generasi terakhir itu memang timeless sekali teman-teman semua. Di Indonesia itu sangat digemarin Honda Jazz, bahkan sampai hari ini untuk harganya pun itu turun, cuman turunnya itu tidak terlalu anjlok gitu seperti kayak mobil Cina ataupun mobil-mobil apa gitu kan. Coba kalau kalian compare dengan mobil-mobil yang lain, ketika keluar terus turunnya langsung anjlok, tapi Honda Jazz itu untuk harga itu masih normal atau masih stabil ya, karena kalau saya melihat dari sisi manapun Honda Jazz itu ya sangat bagus sekali. Yang minusnya tadi di spare part memang sudah mahal, karena itu mobil di tahun segitu ya otomatis juga ya kita tahu lah spare partnya Honda mahalnya seperti apa, tapi kualitasnya juga jauh lebih bagus. Kemudian kalau Suzuki Swift, kalau Suzuki Swift kurang suka itu di bagian eksteriornya sih menurut saya, apalagi di bagian grill depannya itu sangat kurang. Nah, kalau untuk Toyota Yaris Blackpau yang dia bentuknya ya kayak dibilang Blackpau karena bentuknya itu kayak apa ya, bulat gitu kan. Nah itu memang interiornya itu jelek teman-teman, karena sisi head unit itu di tengah, dia kayak mobil X-Trail tahun pertama gitu, di tengah gitu untuk head unitnya gitu, itu sangat kurang apa ya, menurut saya kurang bagus sekali gitu kan. Cuman kalau untuk segi mesin yang dia kualitas Toyota, murah, kemudian tersedia di berbagai tempat, tidak perlu khawatir lah kalau soal spare part gitu. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih menurut teman-teman semua yang ingin membeli mobil ini, sudah tergambar belum? Tapi kalau menurut saya pribadi sih, saya sangat suka dengan Honda. Udah itu, dengan Honda pokoknya kalian beli misalkan dengan harga di under 100 ataupun 100 lebih dikit, kalian seperkan uang berapa persen dari modal kalian atau dari uang kalian itu untuk memperbaiki keseluruhannya, itu udah pasti langsung enak sekali gitu. Nah, saya yakin dari 3 mobil ini kan ingin dijadikan mobil pertama gitu, yang pasti nanti kalian akan dijual. Nah, kayak Toyota Swift. Kalau untuk Suzuki Swift itu kan harganya makin turun, kemudian Toyota Yaris juga makin turun.
Tapi kalau Honda itu masih timeless, masih bertahan gitu. Jadi ketika Anda mungkin memperbaiki, kalian pakai sehari-hari, kemudian ingin dijual lagi, mengambil mobil yang lebih baru atau lebih muda, itu tidak jauh banget turunnya gitu. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu teman-teman semua. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Coba klik saja di kolom komentar.